Ayo sekarang pulang. Pulang! Aku nggak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Sekarang kamu pulang, ikut aku, kita bicarain semuanya di rumah. Saya mau pulang, Mas. Saya mau kerja di sini. Untuk apa? Untuk apa? Supaya kamu dekat sama Zahira. Iya. Aku udah pernah bahas masalah ini sama kamu. Karena sikap kamu seperti ini, selalu memikirkan Zahira. Kamu hampir aja mengorbankan anak kamu, Amira. Amira itu jatuh sakit waktu itu. Kamu mau itu terulang lagi? Iya. Hah? Kali ini masalahnya beda, Mas. Ada apa, Utari? Saya datang ke sini untuk menanyakan hal yang sama. Izinkan saya bekerja di tempat kamu, Prabu. Saya berjanji, saya tidak akan melakukan hal buruk terhadap kamu ataupun keluarga kamu. Saya bersumpah. Tapi kenapa saya? Kenapa rumah saya? Apa tujuan kamu sebenarnya, Utari? Kita sama-sama tahu, kita punya hubungan sejarah yang tidak baik. Kenapa kamu tiba-tiba muncul, minta untuk bekerja di rumah saya? Ada apa? Kalau Prabu tahu alasanku sebenarnya adalah Zahira, Prabu pasti akan menolak. Prabu, izinkan saya bekerja di tempat kamu. Saya tahu hubungan kita dari dulu sangat buruk. Tapi saya menyesal. Saya menyesal. Dan saya minta maaf atas perbuatan saya selama ini sama kamu. Ya. Sebenarnya saya nggak mau pindah mengikuti suami saya. Pindah keluar kota. Tapi rasanya nggak enak. Karena saya tahu alasan suami saya pindah itu karena dia mendapat pekerjaan yang lebih layak. Tapi kalau saya mendapat pekerjaan, berarti kan keluarga saya juga mendapat penghasilan lebih. Dan suami saya bisa mengurungkan niatnya untuk pindah keluar kota. Ya, memang aneh kan, Prabu? Aneh apa yang aku lakukan. Tapi saya nggak tahu lagi kepada siapa saya minta tolong. Selama ini, kalau saya melihat hubungan kamu sama Amira itu begitu dekat. Jadi aku yakin, pasti kamu akan mempertimbangkannya kan, Prabu? Saya sudah buang semua rasa dendam saya. Dan selama ini, saya salah paham sama kamu. Saya selalu menganggap kamu orang jahat. Tapi ternyata apa yang kamu lakukan itu semuanya demi Amira, iya kan? Semuanya itu demi Amira, ya kan, Prabu? Jadi tolong saya, Prabu. Tolong saya, ya. Saya sudah melupakan semua dendam-dendam saya sama kamu. Jadi, izinkan saya. Izinkan saya untuk bekerja di tempat kamu, ya, Prabu. Ya. Tolong Bapak tolak semua permintaan ibu saya, Pak. Ya walaupun saya nggak pantas mohon-mohon kayak gini sama Bapak. Tapi saya cuma nggak mau keluarga saya berantakan, Pak. Jadi maksud kamu apa? Saya terima kamu bekerja di rumah saya. Terima kasih banyak ya, Prabu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prabu. Terima kasih banyak. Saya tidak akan melupakan kebaikan kamu sama saya, Prabu. Terima kasih banyak ya, Prabu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Utari! Utari! Ya? Kenapa ya? Ibu kenapa ya? Ibu kamu nggak ada. Ayah sempetin pulang untuk lihat keadaan ibu kamu. Tapi ibu kamu nggak ada. Ibu nggak ada. Oh, tadi pas aku pergi masih ada kok ya. Ya ampun, ibu kemana ya? Ibu kan lagi sakit ya. Itu juga yang ayah khawatirkan, Amira. Ya. Jangan-jangan ibu ke rumah Pak Prabu. Iya, iya. Kemungkinan besar ibu kamu ada di sana. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Ayah udah ya, jangan. Amira, kamu jangan suruh ayah tenang. Kalau ibu kamu nggak bikin ulang, nggak mungkin ayah kesel begini. Assalamualaikum! Permisi! Allah, kirain siapa ngedor-gedor pintu kenceng banget? Kirain Surti orang yang mau merampok Surti. Mas Ihsan ngapain sih nyamperin Surti ke sini? Hah? Apa kurang jelas penolakan Surti untuk Mas Ihsan? Hah? Mas Ihsan udah deh, kemarin Surti udah bikin huru-hara di sini. Jangan ditambahin lagi. Surti nggak mau dong dikenal dengan reputasi tukang rebut suami orang. Udah. Surti, tunggu. Saya kesini bukan untuk ketemu sama kamu. Saya cari Utari. Utari ada di dalam apa enggak? Apa udah pergi? Ut, Mas brewokmu tuh. Astagfirullahaladzim. Ternyata kamu benar ada di sini ya. Kamu ngapain pegang sapu dan pel segala? Hah? Ayo lepas. Ayo kita pulang. Kita pulang, Utari. Enggak sih, nggak mau pulang, Mas. Orang Prabu aja udah mengizinkan saya kerja di sini kok. Apa? Kamu ini apa-apaan? Pak Prabu ngizinin ibu kerja di sini, Bu. Kita pulang. Utari, pulang. Nggak mau, Mas. Aku nggak mau pulang. Aku mau kerja di sini. Ikut saya pulang. Ada apa ini ribut-ribut di rumah saya? Tuan, tenang aja Tuan, nggak usah marah. Masalah ini bisa Surti handle. Mas Ihsan kesini cuma mau maksa Surti untuk nerima cintanya Tuan. Tapi Tuan gak usah khawatir. Surti nggak berminat kok sama dia. Ya walaupun brewoknya seperti kesukaan Surti Tuan. Masuk kamu, Surti. Sekali lagi kamu buka mulut, kamu benar-benar keluar dari rumah ini. Mengerti kamu? Ada apa ini? Kamu masih tenang-tenang aja nanya ada apa. Istri saya itu bekerja di rumah kamu. Pasti kamu tahu akan hal itu. Kenapa kamu biarin? Saya memang sedang membutuhkan pembantu, Ihsan. Dan Utari terus meminta saya untuk memperkerjakan dia di rumah ini. Kayaknya kemarahan kamu itu lebih tepat ditujukan kepada istri kamu saja, bukan kepada saya. Nggak tuh di mana aja. Orang seperti kamu tuh. Mas, udahlah Mas, jangan bertengkar di sini, nggak enak. Nggak enak sama Prabu. Lagian saya kok yang memaksa kerja di sini, Mas. Terus, kamu bela dia sekarang? Iya? Hah? Kamu ini apa-apaan sih? Utari, Ihsan, kalian selesaikan saja dulu masalah kalian berdua. Saya tidak mau ikut campur. Ayo sekarang pulang. Pulang! Aku nggak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Sekarang kamu pulang, ikut aku, kita bicarain semuanya di rumah. Saya mau pulang, Mas. Saya mau kerja di sini. Untuk apa? Untuk apa? Supaya kamu dekat sama Zahira. Iya. Aku udah pernah bahas masalah ini sama kamu. Karena sikap kamu seperti ini selalu memikirkan Zahira. Kamu hampir aja mengorbankan anak kamu, Amira. Amira itu jatuh sakit waktu itu. Kamu mau itu terulang lagi? Iya. Hah? Kali ini masalahnya beda, Mas.
Memangnya kenapa kalau aku mau deket lagi sama Zahira? Selama ini aku merasa orang yang sangat menyayangi aku dengan tulus adalah Zahira, Mas. Dia yang mengerti perasaan aku. Jadi ibu ngerasa aku sama ayah nggak sayang sama ibu. Ibu ngerasa kalau sayang aku sama ayah tuh nggak tulus ke ibu. Iya. Iya, Amira. Kalian berdua memang menyayangi ibu. Tapi beda dengan Zahira. Kalian berdua sudah saling memiliki. Sehingga buat ibu udah gak ada lagi. Jadi ibu merasa sendiri dan ibu merasa tersisihkan. Tapi setelah ada Zahira, ibu gak merasa sendiri lagi, Nak. Astagfirullahaladzim. Aku janji. Aku akan berubah sama kamu, Utari. Aku janji. Ya. Aku akan lebih perhatian sama kamu. Amira juga mau berjanji. Iya kan, Amira? Iya, Bu. Aku mohon sama kamu. Ya. Tolong jangan bikin rumit keadaan lagi. Sekarang kamu ikut pulang sama kita. Oke? Ya? Loh, Mas. Yang bikin rumit keadaan itu siapa? Itu kamu, kan? Kalau kamu tulus dan menerima aku kerja di sini, kita nggak perlu ribut-ribut, Mas. Lagian, kenapa kalau aku kerja sama Prabu? Toh, kalau Amira deket sama Prabu, kamu nggak apa-apa kan? Kamu bisa menerima itu kan, Mas? Kenapa sekarang sama aku kamu nggak bisa? Udahlah, Mas. Lebih baik kalian pulang. Aku banyak kerjaan di sini. Assalamualaikum. Utari! Halo? Pak, saya mau reservasi untuk ini dong. Siapin makanan di taman sama benjanya untuk 2 orang. Pokoknya buat yang paling romantis ya, Pak ya. Iya. 2 orang di taman jam 6. Pokoknya saya jam 6 udah kesana. Oke. Iya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Oke, Pak. Tolong ya, Pak. Makasih. Ya. Besok kita coba ngomong lagi sama ibu ya. Ya kalau memang ibu tetap berkeras buat kerja di rumah Pak Prabu untuk nemuin Zahira, menurut aku wajar kok ya. Mungkin aja kemarin ibu shock karena kita pengen pindah dan dia nggak bisa ketemu lagi sama Zahira. Mungkin nanti beberapa hari ke depan dia bisa tenang lagi ya. Gimana kalau enggak? Mira. Rizky? Ayo masuk dulu ya. Kepala ayah pusing banget. Pak, iya Pak. Makasih Pak. Halo. Kamu kenapa muka kayak gitu? Amira, aku datang bukan yang disambut kok malah manyun kayak gitu. Kamu nggak lihat aku udah bawa apa? Aku bawa bunga. Kenapa sih, Ki? Ini kamu kenapa sih mukanya kayak gini? Senyum dong. Kalau nggak senyum, gimana aku bisa ngomong yang aku pengen sampein? Senyum dong. Nah, gitu. Kenapa sih? Kalau misalnya aku ngeliat kamu senyum, kan aku bisa tenang. Nih. Amira, mungkin kamu udah bosen ya ngedenger aku ngomong kayak gini, tapi ya ini yang aku rasain. Aku emang bener-bener nggak bisa kehilangan kamu dan jauh dari kamu. Dan aku nggak akan pernah berhenti untuk ngomong ini terus ke kamu. Sampai kamu ngerti apa yang di dalam isi hati aku, ngerti?